Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Hamdi yang sudah berkenan mempersilahkan kehadiran saya di sini untuk turut belajar sebetulnya Ustaz. Saya turut belajar dari Kak Rida, dari Ustaz Hamdi, dari Ustazah Naimah baru dengar ceritanya, dan juga dari para asatizah yang hadir di sini. Yang saya hormati juga para asatiz dan asatizah yang boleh jadi perjuangan dakwahnya, ilmunya, hikmah dalam kehidupannya jauh melampaui apa yang saya miliki. Jadi disampaikan sama Kak Rida ya, saya bukan lulusan dari pendidikan agama. Jadi memang kehadiran saya di sini rasanya belum pantas sebagai seorang ustazah. Dibilang narasumber pun rasanya juga belum pantas. Jadi kehadiran saya lebih kepada sebagai sesama muslim yang insya Allah kita berwatawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya izin menyelipkan juga hatur nuhun pisan, thank you so much for my husband. Untuk suami saya jauh-jauh menemani di sini walaupun nggak dikasih cuti, karena beliau biasanya tidak mengizinkan saya pergi jauh kalau nggak didampingi. Dan tentunya yang saya sayangi, para bapak, ibu, kakak-kakak, manggilnya kalau di sini kakak ya, kalau di Bandung teteh akang. Kakak-kakak yang hadir di sini yang merupakan kita semuanya adalah sahabat dan saudara perjuangan. Sahabat dan saudara perjuangan dalam apa? Dalam menjalani tantangan zaman ini yang merupakan, kata para ulama, sudah akhir zaman ya. Tapi kita diberikan amanah untuk dapat mendidik anak-anak dengan baik. Saya merasa ini adalah perjuangan kita bersama untuk bisa mendidik anak-anak di zaman ini tidak kalah oleh zaman dan tidak menyalahkan zaman. Salah satu penyakit yang sering hinggap di kalangan orang tua zaman sekarang adalah menyalahkan zaman. Nih, anak saya begini, gara-gara zamannya sih udah berbeda. Nih, anak saya adiksi sama gadget, soalnya zaman sekarang mah gak bisa kalau nggak dikasih gadget. Padahal kata siapa? Bisa kok nggak dikasih gadget. Gadgetnya dikelola dengan baik, bisa kok. Dan yang terpentingnya adalah sebagai seorang muslim, kita itu harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi kesanggupannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan kepada kita anak-anak di zaman ini, di era ini, dengan tantangan-tantangan ini, artinya seharusnya insya Allah bi'idnillah, bifadlillah, la haula wa la quwwata illa billah, kita akan mampu bisa melebihinya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau usahakan, kalau kita tidak mau mencari excuse, mencari alasan-alasan yang kita sebetulnya buat sendiri, atau kita berlindung dari kesalahan pendidikan yang kita bikin sendiri. Contoh, adiksi gadget misalnya, adiksi handphone misalnya, itu bukan salah zaman. Siapa yang pertama kali ngasih handphone ke anaknya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Handphone itu harusnya untuk komunikasi, harusnya untuk belajar. Tablet itu untuk belajar, bukan untuk main game terus-terusan, bukan untuk nonton terus-terusan, bukan untuk menghabiskan waktu terus-terusan, sehingga ketika diajak belajar susah, diajak sholat susah, mau ditukar? Diajak ngobrol pun bahkan susah. Yang pertama kali memberikan siapa? Itu hanya salah satu contoh. Jangan sampai orang tua kemudian berkedok dengan zaman, tidak mau mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang kemudian dilakukan sebelumnya. Insya Allah. Dan tentunya sebelum kita memulai ya, kita sembari sambil terus mengingatkan diri kita sendiri tentang kenapa kita hadir di sini. Insya Allah kita semuanya hadir di sini mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengharapkan setulus hati ya. Saya mengajak para asatizah, Bapak Ibu sekalian, untuk sama-sama
kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hidayah terbaik untuk kita di pagi menuju siang hari ini. Mengaruniakan ilmu terbaik, mengaruniakan hikmah terbaik, karena sesungguhnya segala ilmu itu datang dari Allah, bukan dari saya. Begitu juga dengan segala hikmah bagi kehidupan kita, semuanya datang dari Allah gitu. Bukan dari saya, bukan dari ustadz, bukan dari ustazah, dan seterusnya. Baik, insya Allah kita akan mulai ke materi. Tapi sebelum itu saya mau cek dulu ya, yang di belakang kira-kira suara saya kedengeran nggak ya? Nggak jelas ya? Nggak kedengeran ya? Tes, kira-kira kalau sekarang lebih kedengeran nggak? Insya Allah. Kalau sekarang nggak ada lagi. Ada, udah nyala. Nah, Kayak ini matiin dulu. Tes. Alhamdulillah ya. Insya Allah kalau sekarang kedengarannya, alhamdulillah. Soalnya saya walaupun sehat sekalipun nggak bisa teriak-teriak. Insya Allah mulai. Hari ini saya diminta untuk sharing-sharing berkenaan tentang tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam, khususnya berkenaan tentang mendidik generasi pemimpin di masa depan. Insya Allah, boleh slide berikutnya. Oh, di situ ya. Akan saya sederhanakan jadi 4 bagian saja. Yang pertama tentang kenapa harus mendidik anak dengan baik. Orang lain mendidik anak biasa-biasa aja, kayaknya hidupnya juga baik-baik aja. Kenapa harus mendidik anak jadi pemimpin? Orang lain mendidik anak yang penting kaya, baik-baik saja, nggak mikirin masyarakat, juga nggak kenapa-napa. Itu dulu. Karena mau saya menghabiskan 2 jam sekalipun bicara tentang pendidikan anak, kalau why-nya nggak dapet, kemungkinan motivasinya cepat sekali akan turun. Yang kedua, baru nanti kita akan coba sesingkat yang saya mampu, prinsip-prinsip apa yang setidaknya perlu kita pahami. Walaupun ini bukan versi lengkapnya ya, ini versi singkat deh. Yang ketiga, baru nanti kita lanjutkan dengan apa yang perlu kita ajarkan untuk anak-anak kita. Yang keempat, baru kemudian bagaimana mengajarkannya. Insya Allah. Mudah-mudahan suara saya bertahan ya, insya Allah. Boleh kita ke bagian yang pertama dulu. Kenapa kita mau mendidik anak dengan baik, ingin mendidik mereka menjadi pemimpin masa depan yang baik? Boleh slide berikutnya. Kalau buat saya, jadi kalau kita buka di dalam Al-Quran akan begitu banyak sumber. Tapi salah satu yang selalu saya ingat lagi, dan ingat lagi adalah fakta bahwa kehidupan kita di dunia itu sangat sebentar. Sementara kehidupan yang menanti setelah kehidupan di dunia kita itu adalah kehidupan yang selama-lamanya. Tapi kehidupan yang selama-lamanya tadi ditentukan dengan kehidupan kita yang sebentar ini. Suara saya kedengaran kan yang di belakang ya? Kedengaran. Ini hapunten pisan, berhubung suara saya terbatas. Kalau boleh, saya mohon izin yang sedang berbicara berhenti dulu, karena nanti saya juga ikut ngedengerin. Terima kasih banyak ya. Soalnya ini suara saya nggak bisa balapan sama suara ibu-ibu. Jadi kita gantian ngobrolnya. Sekarang saya izin, saya menyampaikan dulu, insya Allah. Jadi, sebagai seorang muslim, satu hal yang kita imani adalah suatu hari kita akan wafat. Dan kematian itu adalah suatu hal yang hakiki, nyata, walaupun itu belum terjadi sama kita sekarang. Suatu hari kita akan wafat, semua amal-amal kita akan terputus. Di dalam buku Tazkiyatun Nafs, Sayyid Hawa pernah menyampaikan bahwa salah satu obat bagi jiwa itu adalah zikrul maut, mengingati mati. Bagi saya, salah satu motivasi mendidik anak dengan baik itu juga adalah mengingati
mati. Ciri-ciri orang muslim yang baik, orang-orang beriman yang baik, ketika dia mengingati mati, maka ada dua rasa yang muncul. Biar nggak masuk-masuk ya. Ada rasa takut dan ada rasa harap. Sayangnya kadang-kadang di zaman kita sekarang mendengarkan kematian itu bahkan tidak lagi memunculkan rasa takut. Coba sejenak aja kita ambil beberapa. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil nyawa kita sekarang, seberapa yakin kita akan masuk ke dalam surga? Seberapa yakin kalau amal-amal yang kita miliki itu cukup untuk menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seberapa yakin kalau kita akan mendapatkan sakaratul maut yang mudah? Seberapa yakin kalau nanti alam kubur kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara kita tahu bahwa orang-orang yang kehidupannya itu rugi, yang dia kurang amal solehnya, yang dia lebih banyak amal buruknya, lalu dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ketika wafat sakaratul maut berat, dan ketika masuk ke dalam kubur, sama Rasulullah SAW sudah diceritakan sama kita, mereka akan berada di alam kubur dalam keadaan tersisa sampai dengan hari kiamat. Kerasa nggak ya? Kadang-kadang kita suka lupa karena rutinitas hidup dari pagi, dari subuh, bahkan dari sebelum subuh sampai ke malam, dibangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, terus rutinitas berjalan. Kadang-kadang kita lupa apa yang menanti kita. Orang-orang yang merugi tadi, yang dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya berada di dalam kubur dalam keadaan sehingga sampai dengan hari kiamat datang, nggak peduli dulu dalam kehidupan dunia dia sesenang apa. Belum lagi ketika dipanggilkan di padang mahsyar. Belum lagi di padang mahsyar itu panjang. Ada yang membahas hari kebangkitan, ada yang berhisab hari perhitungan, ada yang memizan hari penimbangan. Belum lagi siapa. Sementara orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan amanah-amanah dalam kehidupannya dengan baik, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kuburnya akan dilapangkan, akan dijadikan taman-taman surga, akan dipersingkat masanya, dibangkitkan dalam keadaan baik, didampingi oleh amal-amalnya, dan seterusnya. Apa kaitannya dengan pendidikan anak? Ini salah satu hadis yang terkenal bahwa ada 3 pahala jariah, ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Biasanya yang sering dibahas yang bawah, doa anak yang soleh. Yang jarang dibahas adalah tentang peranan ilmu yang bermanfaat dalam proses pendidikan anak, yang itu merupakan sebuah privilege yang luar biasa bagi para orang tua. Kalau kita ingin mengandalkan amal diri kita sendiri, usia kita sangat-sangat terbatas. Mungkin ada yang usianya seperti rata-rata umat Rasulullah SAW, 90-an tahun. Ada yang mungkin lebih panjang, 70, 80, 90. Udah selesai setelah itu. Tapi kalau kita mendidik anak dengan baik, kita berikan kepada anak-anak kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, mereka amalkan itu semuanya seumur hidupnya, maka suatu hari ketika kita wafat, kita tidak memulai bisa beramal, tapi setiap hari kita terus memandang pahala. Tapi saya kan bukan ustaz, saya kan bukan ustazah, saya bukan ulama, ilmu apa yang bisa saya ajarkan? Inilah yang kadang-kadang kita lupa bahwa ilmu itu luas sekali. Ini memberikan ilmu, kita tidak harus kemudian semuanya kuliah ke Mesir atau ke Madinah atau ke Mekah. Contoh, hal sesederhana mengajarkan kepada anak konsep bismillah. Dari mulai para ibu menyusui anak-anaknya, setiap kali mau menyusui kita bilang apa? Bismillah. Anaknya sudah usia 6 bulan sudah mulai makan, setiap kali mau ngasih makan mengajari baca bismillah. Usia 2 tahun sudah mulai bisa bicara, setiap kali mau melakukan sesuatu kita ajarkan dia baca bismillah. Maka seumur kehidupan anak itu, setiap kali dia mau melakukan suatu kebaikan, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dia mau minum, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang akan dapat pahala? Orang tuanya. Kalau orang tua mengajarkan.
Kebayang itu baru sekarang kita ngajarin anak-anak kita sholat. Yang bapak-bapak ngajarin anak-anaknya yang laki-laki itu ke masjid. Kayak anak-anak saya dari dulu udah biasa ke masjid. Orang nanya gimana caranya supaya anak-anak mau ke masjid. Awalnya nggak diajarin, awalnya ngikutin nabinya. Yang para mudanya kita juga mengajarkan anak-anak perempuan juga untuk sholat, walaupun mungkin waktu anaknya masih kecil dipanjatin, ditarik-tarik mukena ya. Tapi kemudian seiring dengan waktu diajarkan cara sholat yang baik seperti apa, kenapa harus sholat, kenapa kita mau mencintai sholat dan seterusnya. Lalu diamalkan terus sama anak. Maka seumur hidup anak itu sholat kita mendapatkan pahalanya. Belum lagi ketika ngajarin ABCD. Dari ngajarin ABCD akhirnya bisa membaca. Dan yang bisa membaca akhirnya anak ini mempelajari dari sekian banyak ilmu pengetahuan. Insya Allah kita tetap dapat manfaatnya, dapat pahala dari ini. Mengajarkan abadasa, dari abadasa jadi bisa baca Al-Quran, dari baca Al-Quran jadi bisa mempelajari isi Al-Quran, lalu menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Maka setiap kali dia membaca Al-Quran kita akan dapat pahala. Itu baru sesuatu yang amal-amal yang dilakukan. Belum lagi sesuatu yang prinsip, mengajarkan tentang bab iman kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, kepada kitabullah. Itu semua adalah ilmu-ilmu yang mendasar, benar kan? Yang insya Allah sebagai seorang muslim kita semua seharusnya paham ilmu-ilmu itu. Dan kita tidak bisa menggantungkan itu kepada sekolah. Sekolah itu adalah support system, sistem pendukung. Nggak ada yang kemudian di hari akhirat berhadapan dengan Allah kalau ada sesuatu terjadi sama anaknya, na'udzubillah min dzalik, anaknya nakal, anaknya ingkar dan seterusnya, terus dia bilang, ya Allah, ini anak saya ingkar soalnya dulu si sekolahnya begini, soalnya dulu si gurunya, ustaz-ustazannya begitu. Nggak ada yang bisa begitu, karena yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita yang utama adalah siapa? Orang tuanya sendiri. Tapi kalau tadi dia bisa mendidik anak-anak yang dengan baik, maka itu akan jadi pahala yang sekali. Maka suatu hari ketika kita wafat, kita masuk ke dalam tubuh kita sudah tidak lagi mampu menghasilkan amal-amal soleh tadi. Ternyata apa yang kita dapatkan? Oh, ternyata setiap hari kita terus memanen pahala. Pahalanya datang dari mana? Dari sholat-sholat yang dilakukan anak kita, dari ilmu-ilmu yang dipelajari sama anak-anak kita. Mungkin anak kita nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi ustazah, ada yang jadi guru, jadi dosen, jadi pemimpin, jadi pejabat yang adil, ada yang jadi engineer, apapun peran yang mereka lakukan. Karena dulu ilmu-ilmu dasarnya kita yang mengajarkan, maka kemudian pahala jarinya terus mengalir pada kita. Kebayang nggak berapa kali dia akan khatam Al-Quran dalam kehidupannya? Berapa banyak sholat yang akan didirikan? Berapa banyak tahajud yang akan didirikan? Apa itu tidak membuat kita kemudian jadi ingin mendidik anak dengan baik? Kalau kita betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita betul yakin ada surga yang menanti bagi orang-orang beriman tadi, dan ada neraka yang mengancam bagi orang-orang yang harusnya kita pasti mau mendidik anak dengan baik. Bahkan ketika kita sudah di alam kubur, ketemu lagi sama anak kita, kan insya Allah orang soleh-solehat itu ketemu ya di alam kubur. Kok pahalanya ngalir terus? Kita masih panen pahala. Dari mana ini? Masya Allah, ternyata anak kita ngajarin lagi sama anaknya persis seperti yang dulu kita ajarkan kepada mereka. Bukan hanya persis, bahkan kemudian lebih baik lagi dari yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga ternyata setelah sekian tahun, sekian puluh tahun berlalu, ternyata pahala terus mengalir. Sudah ketemu sama cucu juga, ternyata masih mengalir juga. Ternyata cucu kita ajarkan kepada cicit kita mengajarkan kepada cucu cicit kita. Begitu terus menerus, sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, lalu Ishak alaihissalam mengajarkan kepada Ya'qub alaihissalam, pada Yusuf alaihissalam, seterusnya sampai dari Isa alaihissalam terus sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada kita hari ini. Kebayang nggak betapa jauh perjalanan barokah ilmu dari pendidikan anak yang baik? Jadi sangat merugi bagi para orang tua yang merasa udahlah saya mendidik anak biasa-biasa saja. Justru bahayanya akan sangat-sangat besar. Kenapa? Tantangan zamannya luar biasa.
Dan nanti tidak bisa di hari akhirat bilang sama Allah bahwa ini anak saya nakal karena zaman. Nggak bisa. Nggak ada kan dalil di dalam Al-Quran yang zaman itu dijadikan sebagai alasan. Ya. Boleh slide berikutnya. Bukan hanya itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak kita itu yang dari tadi bolak-balik lari ke sana kemari lucu-lucu itu, yang mungkin kadang-kadang susah dikasih tahu, yang mungkin kadang-kadang malas, mungkin kadang-kadang ngambek. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir tentunya, yang dimaksud dengan khalifah di sini bukan hanya Nabi Adam alaihissalam, tapi Nabi Adam alaihissalam, Hawa dan seluruh keturunan-keturunannya. Jadi kalau kita semua mengaku sebagai keturunan Nabi Adam, anak-anak kita keturunan Nabi Adam, berarti masing-masing mereka sudah dibekali dengan potensi-potensi menjadi para khalifah di atas muka bumi Allah, menjadi pemimpin-pemimpin di atas muka bumi Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah SWT menyampaikan yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Jadi kalau kita melihat, misal contoh ya, ada mesin cuci, ini keren banget mesin cuci, tapi kemudian karena nggak tahu bahwa mesin cuci ini keren, cuman ditaruh aja di pojokan, dijadiin buat meja panjangan. Sayang kan? Sayang. Anak-anak itu tadi semuanya punya potensi jadi pemimpin, tapi diminta sama orang tuanya, diajarkan sama orang tuanya malah gak usah mikir-mikir jadi pemimpin, jadi orang biasa-biasa saja. Padahal manusia tidak pernah diciptakan untuk menjadi biasa-biasa saja. Saya kan coba tanya sama diri sendiri, para orang tua yang hadir di sini. Coba ingat-ingat wajah anaknya. Percaya nggak kalau anak itu punya potensi untuk menjadi pemimpin? Atau masih mikir, masa sih teh anak saya? Ini bukan masalah kegeeran atau kita merasa sombong atau enggak, bukan, karena ini adalah kalam Allah. Tidak ada kalam yang lebih benar dibandingkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita bukan hanya sebagai seorang manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilih kita di antara orang-orang muslim. Orang-orang muslim yang di zaman sekarang banyak sekali tertindas di mana? Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah Al-Imran surah 10, kuntum khairu ummah, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik, mengeluarkan dari keburukan, dibawa kepada cahaya dengan cara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Jadi kalau sekarang saya tanya, apa definisi anak-anak yang paling terbaik, yang paling keren? Anak-anak yang paling keren nantinya bukan yang mereka punya gaji paling besar. Kata Allah SWT bukan seperti itu. Bukan mereka yang punya jabatan paling tinggi, bukan mereka yang paling populer, bukan mereka yang paling dihormati oleh manusia. Tapi kata Allah SWT yang paling terbaik di antara mereka nanti adalah mereka yang mengajak dalam kebaikan, mencegah dari kemungkaran, terlepas apapun judul peran profesional yang mereka nanti pegang. Walaupun mereka jadi dokter, tapi mereka adalah dokter yang ahlul Quran. Orang berobat ke dokter, anak kita jadi dokter, itu misalnya bukan hanya sembuh sakit fisiknya, sembuh juga hatinya. Nah, dapat nasihat dari dokternya. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pemimpin pejabat dan seterusnya tadi. Tapi kalau dilandasi dengan nilai-nilai Quran ini, maka kemaslahatan, keberkahan akan diturunkan oleh Allah SWT di mana-mana. Dan itu yang harus kita yakini. Dan jangan tergoda dengan apa yang ada di luar di masyarakat. Karena apa-apa yang lagi ngetren di masyarakat itu bukan berarti itu yang terbaik. Tidak selalu apa-apa yang ngetren di masyarakat itu harus diikuti. Tapi teh nanti anak saya ketinggalan zaman, kalau nggak ikutan main games ini, ikutan TikTok itu, kalau nggak ikutan nonton YouTube A, B, C, D dan seterusnya. Kita yang harus mengingatkan diri kita sendiri, takut ketinggalan tren zaman atau takut ketinggalan kereta menuju surga. Mana yang lebih kita tahu? Kita lebih yakin dengan parameter yang dibikin oleh manusia, standar anak yang keren itu, atau kita lebih percaya sama standarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pilihannya ada di kita. Husnuzon saya, baik sangka saya, karena kita adalah orang-orang yang beriman, mengimani adanya surga. Beriman nggak sama surga? Beriman. Percaya nggak surga itu ada? Percaya. Walaupun
walaupun surga, walaupun dunia ini kesannya lama, percaya nggak kalau dunia itu sebenarnya cuma sebentar? Percaya. Sehingga mau orang melihat misalnya orang tua lain gitu ya, udahlah bebasin aja lah anaknya bergaul sama siapa saja, bebasin anaknya lah mau mengakses gadget kayak gimana pun, terserah lah, biar orang tuanya juga bisa ongkak-ongkak kaki, anaknya kasih gadget, bapaknya pegang gadget, ibunya pegang gadget, semuanya pegang gadget. Orang lain nggak apa-apa tuh kayak gitu, ya biarin aja, itu mau orang lain, kita tidak. Namanya juga mau menjadi pemimpin. Memang pemimpin mengajar kepada kebaikan, namanya ngajar. Itu ada posisinya di depan atau di belakang? Di depan. Mana ada orang ngajar terus posisinya di belakang? Namanya pemimpin itu memang akan berbeda, dan itu memang tabiatnya kita hidup di akhir zaman, menjadi ghuraba, kata Rasulullah SAW. Ghuraba ini gimana? Apakah kita pergi ke atas gunung sendirian, nggak usah kenal siapa-siapa? Bukan seperti itu. Ghuraba di sini kita berada di tengah-tengah manusia, tapi kita berbeda karena kebaikan-kebaikan kita. Kaum muslimin adalah ghuraba di kalangan para manusia. Kaum mukminin adalah ghuraba di kalangan para muslimin. Muttaqin ghuraba di kalangan para mukminin. Muhsinin ghuraba di kalangan para muttaqin. Kita yang mau memilih anak kita mau di level yang mana. Kalau kita sudah memilih, baru nanti kita akan bisa melihat gimana cara mencapainya. Wajar kalau anak-anak kita nggak sama anak-anak yang lain. Justru dengan penguatan tauhid yang kuat, keimanan yang kuat, mereka lah yang nanti akan menjadi leader, menjadi pemimpin. Ada di tengah-tengah masyarakat, tapi mereka yang mewarnai. Mungkin teman-temannya masih ada yang begini begitu, dia yang ngajarin teman-temannya. Maka itulah mereka menjadi pembaharu, rohul jadid fil ummah. Jiwa-jiwa pembaharu di tengah umat. Di tengah umat yang semerawut dengan permasalahan ekonominya, permasalahan sosialnya, permasalahan kesehatannya, anak-anak kita lahir sebagai bagian dari solusi. Maka bukan hanya kemudian kita dari mendapatkan pahala jariah karena pendidikan yang kita berikan tadi, tapi juga masyarakat merasakan dampak dari kepemimpinan yang lahir dari anak-anak kita, insya Allah. Boleh berikutnya? Tapi dari keseluruhan itu semuanya, motivasi membuat saya nggak pernah habis dan akhirnya menjadi penggenggam lah, penguat yang luar biasa adalah fakta bahwa kita ini dalam hidup kita hanya seorang hamba. Hamba bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kadang-kadang ada masanya kita futur, ada masanya kita ngerasa capek sekali dalam mendidik anak, ada masanya kita gagal berkali-kali, ada masanya mungkin kita digoda oleh setan untuk putus asa. Udahlah, nggak usah mikir yang susah-susah ngedidik anak itu, capek. Balik lagi ke sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengerti kepada. Balik lagi, tapi kan hidup kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah mengajarkan kita kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah. Ini kan suatu konsep tauhid yang mendasar. Benar nggak hidup kita untuk Allah? Benarkah kita menjadi orang tua karena Allah? Benar nggak sih kita mengaku bahwa diri kita adalah Abdullah, hamba? Karena kalau betul kita mengaku kita adalah hamba, maka kita tidak punya pilihan kecuali mendidik anak dengan baik. Karena itu adalah perintah Allah. Yang namanya hamba itu kan hamba saya, budak. Zaman dulu banyak budak hamba saya. Hamba saya itu boleh nggak punya keinginan? Zaman dulu hamba saya bagi manusia boleh. Disuruh kerja apa aja mereka kerjain walaupun nggak dibayar. Itu budak hamba saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah demikian baik kepada kita bahwa setiap apa yang diperintahkan itu bukan untuk menyulitkan kita, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Tapi sebagai hamba, hak kita adalah untuk taat sama Allah. Tapi ini kan anak-anak aku, ini kan hidup-hidup aku, terserah aku dong mau mendidik anak gimana, terserahnya aku. Nggak usah ngikutin Quran, nggak usah ngikutin sunnah Rasul, terserah aku, ini kan anak-anakku sendiri. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasib orang-orang yang berkata seperti itu. Orang-orang yang mendidik anak seenaknya tanpa berlandaskan Quran dan Sunnah nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dimintai pertanggungjawaban, kenapa anak kamu begini, kenapa kamu dulu mendidiknya nggak salah-salah dan seterusnya. Terserah aku ya Allah, hidupkan hidup aku. Ngeri ya? Sementara kita tahu pasti bahwa hidup kita adalah milik Allah. Sementara kita tahu pasti bahwa kita adalah seorang hamba, dan sebagai seorang hamba kita hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba yang kita cari hanyalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia, bahkan bukan keridhaan diri kita sendiri.
Maka bahkan ketika kita lelah, ketika hawa nafsu kita mengajak kita untuk gak usah mikirin mendidik anak baik-baik, kita paksa hawa nafsu kita kalahkan kemalasan kita lawan segala godaan-godaan setan tadi untuk tetap mendidik anak dengan baik, karena kita nggak ada pilihan lain kecuali untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang maha raja, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita sudah menjanjikan kalau kita bisa amanah menjalankan amanah kita selama di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengaruniakan kepada kita surga. Jadi masya Allah kan gitu, kurang apa lagi? Sehingga sekalipun di dunia ini rasanya ada begitu banyak pilihan yang nggak kelihatan, dampaknya langsung kan nggak kelihatan di dunia, benar nggak? Ya, misalnya ngedidik anak masalah-masalah dan seterusnya, mungkin dampaknya nggak langsung kelihatan di dunia. Ada orang misalnya ngedidik anak asal-asalan, toh dia kaya raya juga, toh dia berkeluarga juga, toh dia punya anak cucu juga, iya hidupnya biasa-biasa aja, baik-baik saja, wafatnya Firaun juga hidupnya baik-baik aja kan, punya uang banyak, punya kekuasaan, benar nggak? Wafatnya baik-baik aja nggak Firaun? Jadi kita nggak usah iri hati sama orang yang seakan-akan bergerak bebas di luar sana. Justru kita kemudian berjuang bagaimana senantiasa mengambil pilihan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup itu memang penuh dengan pilihan, tapi di hari akhirat pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Maka pastikan setiap pilihan yang kita ambil mendekatkan diri kita dan keluarga kita kepada surga dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan 3 poin, karena ini versi ringkas kan ya, bisa mengingatkan kita bahwa ya memang nggak ada pilihan lain kecuali dengan mendidik anak sebaik-baiknya, mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan yang kemudian akan mencetak generasi yang lebih baik lagi dibandingkan generasi kita, insya Allah. Boleh berikutnya? Lalu apa saja prinsip-prinsip pendidikan anak di dalam Islam? Ini juga saya ambil versi sesingkat yang saya mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, insya Allah. Yang pertama, kita harus mengingati bahwa dalam proses mendidik anak sama dengan tujuan hidup kita tadi, bahwa yang kita tuju adalah ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bertakwalah kamu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Insya Allah saya yakin ayah bunda yang hadir di sini sudah hafal ayat ini ya, insya Allah. Tetapi yang ingin saya bahas dari perspektif sekarang ini adalah mendidik anak itu harus ikhlas. Godaannya di masyarakat kita sekarang karena tabiatnya dunia, seringkali mendidik anak itu dijadikan perlombaan. Oh, anak saya nih umur 5 tahun udah bisa 10 bahasa. Anak saya udah bisa begini, udah bisa begitu. Itu versi anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nanti versi 25 tahun, anak saya udah keterima kerja di sini. Keterima kerja di mana, Pak? Anak saya gajinya udah segini, gajinya udah berapa? Sehingga kadang-kadang skala prioritasnya bergeser. Jadi yang pertama harus ikhlas. Dengan ikhlas, maka kita akan senantiasa fokus yang jadi prioritas itu apa. Berapa banyak orang tua yang lebih khawatir kalau anaknya tidak bisa membaca di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dibandingkan anaknya tidak bisa sholat usia 6 tahun, 7 tahun. Berapa banyak orang tua yang lebih khawatir kalau nilai anaknya jelek dibandingkan kalau anaknya membantah sama orang tuanya. Anak membantah sama orang tua dianggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena lebih peduli sama omongan orang. Kalau anak membantah udahlah orang nggak tahu, biarin aja. Tapi kalau nilai jelek nanti ketahuan, malu. Kita harus ikhlas. Ikhlas akan membawa kita menentukan skala prioritas apa yang paling penting diajarkan kepada anak. Lalu kemudian dengan ikhlas juga, apa turunan dari ikhlas? Orang-orang yang ikhlas, salah satu cirinya, kan dia adalah orang yang akan terus beramal sekalipun hasilnya belum langsung terlihat. Benar? Itu salah satu kriteria ikhlas. Itu sangat dibutuhkan dalam proses mendidik anak. Kenapa? Seringkali dalam proses pendidikan anak, hasil itu nggak bisa langsung instan kelihatan. Kayak kita menanamkan tauhid misalnya kepada anak-anak kita, menanamkan keimanan, beriman kepada Al-Quran misalnya. Itu kan nggak bisa instan. Nggak bisa hari ini kita bilang sama anak kita, nah tahu nggak Al-Quran itu ya, nah itu kitab suci dari Allah. Dulu turunnya tuh begini. Lalu besoknya kita berharap anak kita jadi malaikat. Nggak bisa. Dia adalah proses yang panjang, harus dirawat, tapi terus dilakukan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa setiap kali kita menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, semua itu nggak ada yang sia-sia. Tapi kadang-kadang orang tua nggak sabar, pengen cepat dapat hasil. Anaknya belum paham tentang Al-Quran, dipaksa duduk bersama
Quran berjam-jam. Saya nggak tahu kalau di sini tren atau enggak. Kalau di Bandung itu dulu sempat ramai banyak rukuba, rumah Quran batita. Kesannya bagus, rumah Quran batita, oh, Masya Allah gitu ya. Kalau anak-anak batita langsung diajarkan Al-Quran, bagus banget. Ada anak-anak yang dimasukkan rukuba, hasilnya tuh bagus. Kenapa? Persiapan dari rumahnya sudah bagus. Orang tuanya mengajarkan adab, orang tuanya sudah memperkenalkan apa itu Al-Quran, kenapa ngafalin Al-Quran, kenapa kita mau belajar Al-Quran dan seterusnya. Tapi ada orang tua yang tidak paham tentang itu. Anak umur 5 tahun, 6 tahun, dia nggak tahu kenapa dia harus ngafalin Al-Quran. Dia duduk dari pagi sampai siang, akhirnya masuk SD, dia nggak mau masuk SD Quran. Kenapa? Udah mau muntah dulu ya? Udah mual, kenapa? Nggak ngerti ya, kenapa saya harus ini Al-Quran. Makanya nanti insya Allah kita pelajari juga tahapan-tahapan dan cara-caranya. Walaupun insya Allah ya, tidak ada pendidikan Al-Quran yang sia-sia, itu tidak ada. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW juga mengingatkan apa? Jangan mempersulit agama. Agama itu jangan dipersulit. Kita harus dengan hikmah ya dalam berdakwah insya Allah. Dan jadi tadi ya, standar kesuksesan yang paling minimal adalah untuk mendekatkan diri dan keluarga. Maka dari sekian banyak aspek pendidikan, skala prioritas tertinggi terletak pada takwa. Selalu itu yang dijadikan koridor utama. Boleh slide berikutnya? Yang berikutnya adalah, ini masih ayat yang sama. Dikarenakan tujuan kita mendidik anak itu sampai dengan hari akhirat, kita harus pahami bahwa yang namanya mendidik anak adalah proses umur hidup. Yang namanya proses umur hidup berarti apa? Kita tidak bisa membayangkan begitu selesai satu, oh ya udah saya selesai. Anak saya udah sholat 5 waktu, aman. Anak saya sudah hafal, tadi Masya Allah juz, hafalannya luar biasa banyak, 2 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz gitu ya. Udah selesai tugas saya? Enggak, belum. Mendidik anak itu adalah proses umur hidup. Bahkan kalau ada yang anaknya wafat terlebih dahulu, menyedihkan, qadarullah ya. Tetapi orang tua masih punya tanggung jawab mendoakan anaknya. Dan karena dia proses yang seumur hidup, tentunya akan wajar kalau kemudian akan ada ujian dan tantangannya, akan panjang jalan dan tahapannya. Namun sudah yang dijanjikan Allah jauh melampaui setiap kali perjuangan itu, maka tidak boleh tergesa dalam mencapai hasil. Ya teh, saya udah ajarin anak saya buat baca Al-Quran, nggak ngerti-ngerti juga. Emang berapa lama ngajarinnya? Seminggu. Saya udah ngajarin anak saya supaya nggak ngebantah, tapi tetap aja masih ngebantah ya. Berapa lama ngajarinnya? Ya baru masih tahu 2 kali. Harus sabar. Kita saja sebagai orang tua yang sudah dewasa ya, berapa kali kita harus dengar kajian tentang tahajud sampai akhirnya kita tahajud? Berapa kali kita harus dengar kajian tentang keutamaan menghafal Al-Quran baru kita menghafalkan Al-Quran? Itu kalau orang tuanya menghafalkan Al-Quran. Yang saya tanya, orang tua hafalin Quran kan? Atau anaknya aja? Ya. Jadi orang tua pun harus sabar bahwa anak-anak sedang berproses dalam belajar, sebagaimanapun kita sedang belajar. Salah satu kalimat pamungkas orang tua, kan udah dibilang berapa kali. Kebayang nggak kalau Allah bilang gitu sama kita? Ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, terus kita minta ampun sama Allah, terus Allah bilang, kan udah berapa kali? Ya. Janganlah, kasihan ya. Apalagi anak-anak yang masih kecil. Selain itu juga tergesa memberi beban atau melebihi kesanggupannya. Proses mendidik anak itu panjang. Apa yang belum bisa diajarkan hari ini bukan berarti tidak bisa diajarkan tahun depan. Ada anak yang semangat sekali untuk belajar Iqra, umur 3 tahun udah siap dia belajar Iqra, ya udah dikasihkan. Ada anak usia 3 tahun mungkin dia belum siap untuk dikasih Iqra, ya udah sabar, tungguin dulu, bangun lagi kecintaannya sama Al-Quran. Ada anak usia 5 tahun udah siap membaca A, B, C, D dan seterusnya. Ada anak usia 5 tahun kerjaannya masih sukanya manjat pohon. Beda-beda setiap anak. Tapi tadi harus yakin fitrahnya setiap anak adalah khalifatullah dengan berbagai potensi dan keunikan yang berbeda-beda. Jangan berikan anak-anak pembebanan melebihi dari kesanggupannya. Makanya Rasulullah SAW bahkan mengajarkan yang namanya dakwah saja itu bertahap. Contoh, pergi ke Jakarta, let's say ke salah satu mall, Pacific Place lah, tempat hedonisme luar biasa. Ketemu orang pakai pakaian aneh-aneh, perempuan misalnya. Ahsan nggak kalau kemudian saya datangi, kamu masuk neraka loh, kamu pakai baju kayak gini, pakai kerudung? Ahsan nggak? Enggak. Kenapa? Ada tahapannya dalam berdakwah. Begitu juga terhadap anak. Anak itu punya kapasitas dalam menerima nasihat, punya kapasitas dalam memproses informasi. Kebayang nggak kalau dalam satu hari dia ditegur 100 kali?
numpahin air dikit, kamu nih ceroboh numpahin air. Makan tuntuk mantap, kamu nih makan berantakan. Lagi ngerjain PR ketiduran, kamu nih tidur terus. Disuruh mandi tapi nggak kedengeran, kamu disuruh mandi aja susah. Dalam sehari coba hitung berapa kali anak itu ditegur. Kapasitas dia terbatas, coba dipilah-pilah dulu. Mana yang paling prioritas? Mau mendidik agama juga begitu. Ada banyak hal yang harus kita didik. Yang mana dulu? Rasulullah SAW sudah ajarkan. Mulai dari yang wajib baru yang sunnah. Jangan kebalik-balik. Yang wajib juga ada urutannya sesuai dengan tahapan. Jadi jangan langsung berurut semuanya. Mau ngajarin Al-Quran berarti ajarkan dulu kemanaan. Al-Quran itu apa? Allah itu siapa? Jangan sampai tidak diajarkan konsep-konsep dasarnya. Usia 7 tahun, nah kamu udah 7 tahun harus sholat. Kenapa harus sholat? Ya ini kan kata Allah. Allah itu siapa? Allah ini Tuhan. Terus anaknya pikir, emang kenapa kalau Allah itu Tuhan? Karena dia nggak paham Allah sebagai Tuhan itu gimana. Dia nggak paham tentang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia nggak paham tentang Allah Al-Alim Al-Hakim. Nah, kalau makan pakai tangan kanan, nah kenapa harus pakai tangan kanan? Rasulullah SAW kalau makan pakai tangan kanan. Nah, kalau ngomong jangan marah-marah, nah. Rasulullah SAW melarang kita buat marah-marah. Emang siapa itu Rasulullah SAW? Ya itu Nabi, nah itu Rasul. Emang kenapa? Berarti apa? Dia belum dikenalkan tentang siapa itu Rasul. Dan kadang-kadang orang tua suka menganggap enteng, menganggap remeh kemampuan anak-anak. Masa sih teh umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun diajak ngobrolin tentang Allah gitu. Padahal anak-anak itu fitrahnya dalam keadaan baik. Saya juga dulu awal-awal waktu belajar masak gitu ya. Tapi ketika coba dipraktekkan, ada satu momen yang pas awal-awal gitu ya. Kalau sekarang sudah cukup biasa gitu mendengarkannya, tapi pas awal-awal tuh agak kaget. Anak saya yang pertama waktu itu ya, Yusuf, usia 5 tahunan, dia lagi murojaah juz 30 pada subuh. Kelihatan dia agak ngantuk-ngantuk itu. Terus saya bilangin, Yusuf mau berhenti aja. Yusuf capek, saya bilang. Lalu dia bilang, iya Umi. Terus saya tanya sama Yusuf mau berhenti aja? Enggak Umi, kan insya Allah nanti dapat pahala. Nah itu saya kaget. Ternyata nangkep. Jadi kadang-kadang kita menganggap remeh kapasitas seorang anak. Padahal yang kita ajarkan itu sederhana dan sesuai fitrah. Nah, coba lihat langit, nah, Masya Allah ya. Langit itu indah sekali. Tahu nggak ujungnya itu di mana? Sampai sekarang orang nggak tahu ujung langit itu di mana. Luas banget. Itu semuanya Allah yang mintain, nah, dan seterusnya. Itu kan salah satu contoh. Tapi harus tadi bersabar. Jangan tergesa-gesa. Anak harus begini, anak harus begitu. Terus dievaluasi, ya. Tapi jangan tergesa-gesa. Mendidik anak adalah anak tanpa menuju takwa, tidak boleh dikarenakan mendidik anak kita lalu terlalai atas hak Allah. Ini juga salah satu prinsip yang penting. Di ayat ini masih ayat yang sama. Allah menyampaikan ku anfusakum, peliharalah dirimu, kita dulu Indonesia dan keluargamu. Jadi tidak boleh gara-gara sibuk ngurusin anak lalu kita melalaikan hak Allah SWT. Gara-gara sibuk ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin pekerjaan, sholat jadi terlalaikan, sholat ditunda-tunda, sholat menjadi tidak khusyuk. Jangan sampai karena sibuk ngurusin anak. Bagus ingin anak menjadi penghafal Quran, jadi jangan sampai lupa. Orang dewasa itu justru tuntutannya lebih besar. Yang lebih harus ngafalin Al-Quran anaknya yang usia 7, 8, 9 tahun atau orang tuanya? Ayo, orang tua. Yang harusnya lebih rajin baca Al-Quran siapa? Anak yang kemudian usia 7, 8, 9 atau orang tuanya? Orang tuanya. Yang seharusnya bisa menahan emosi di rumah. Masih tahu ke anak-anak, nggak boleh ngelawan, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ngebantah, nggak boleh marah-marah. Anaknya masih belajar mengelola emosi, usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Yang lebih harus mengelola emosi siapa? Anak-anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya, karena orang tuanya yang sudah berakal. Kalau anak-anak nangis, ya itu memang anak-anak. Tapi kalau orang tua sudah berakal lalu marah-marah, pakai pukul, pakai jewer, pakai apa, itu baru kekanak-kanakan. Orang tuanya ngambek gitu kan. Kan lucu ya. Yang ngambek mah anak-anak gitu ya. Kalau orang tua harusnya gimana? Lemah lembut ya. Bisa menasihati dengan bijak. Yang harusnya sabar itu anak atau orang tua? Orang tua.
anak-anak ini belum pada balik ya. Kalau kalau mereka wafat, mereka langsung masuk surga insya Allah ya. Orang tuanya kita kan yang sebetulnya sudah balik, yang lebih wajib menjaga akhlak itu kita. Tapi kadang-kadang yang terjadi kebalik kan, orang tua itu suka menuntut tapi tidak mau menunaikan kewajibannya. Jadi menuntut anak tapi dirinya sendiri tidak, sehingga tidak ada apa-apa sama anak yang disalahin anaknya. Anak saya memang satu ini teh, dari lahirnya aja udah paling susah ya. Sekarang ini keras kepala, padahal boleh jadi bukan keras kepala. Ada proses pendidikan anak yang tidak tepat. Boleh slide berikutnya? Nah, dikarenakan dia adalah proses yang panjang, maka masa depan anak kita tidak bisa didefinisikan dengan satu kesalahan hari ini, tidak juga bisa didefinisikan dengan satu kesuksesan di hari ini. Apa maksudnya tidak didefinisikan oleh satu kesalahan hari ini? Maksudnya gini, orang tua jangan mudah ngasih label. Ini anak saya nih waktu TK paling nakal, udah lah memang anak satu ini nakal, udah saya urusin kakaknya aja, yang adiknya ini memang udah nakal dari dulu. Padahal belum tentu. Kebayang nggak kalau orang tuanya saja sudah putus asa sama anak ini, di mana anak ini mau optimis terhadap masa depan dia? Sebaliknya tidak boleh juga mendefinisikan masa depan anak hanya karena kesuksesan hari ini. Oh, Masya Allah sudah diwisuda sekian juz ya, sudah lulus nilai sekian, udahlah aman, nggak bisa. Termasuk juga ketika nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, misalnya dia sudah kerja, sudah mapan, sudah begini, sudah begitu, udah aman, kita terus berjaga-jaga, terus menasehati anak. Dikarenakan apa? Standar kesuksesan nanti baru bisa kita lihat ketika kita di surga. Boleh ya? Agak dipercepat, saya potong-potong sedikit. Nah, selain itu juga di dalam Islam kita tidak diajarkan mendidik anak itu hanya untuk kepentingan kita. Salah satu doa yang monumental dari para ibadur rahman direkam oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkenal, insya Allah semuanya hafal, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka harapannya kita mau dan memampukan diri kita mendidik anak-anak yang nantinya menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ini saya langsung ujar waktu, boleh berikutnya lagi? Berikutnya lagi saya langsung skip. Nah, alhamdulillahnya untuk mendidik anak-anak yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih kepada kita itu bekal yang luar biasa pada anak kita sendiri, yakni fitrah. Di Quran surah Ar-Rum ayat 30. Ini kalau saya pegang-pegang handphone ini saya pakai timer, masang waktu ya. Jadi beberapa slide waktunya sekian, waktu sekian. Jadi mohon maaf ya. Ini masang waktu biar saya nggak kelamaan. Ini salah satu kemudahan dari Allah. Di Quran surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, sebagaimana Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Saya buka tafsir Ibnu Katsir, apa maksudnya fitrah di sini? Ibnu Katsir kemudian menjelaskan yang dimaksudkan dengan fitrah di sini adalah fitrah tauhid. Bahwa setiap bayi yang lahir, setiap manusia yang lahir, fitrahnya sudah tertanam di dalam dirinya, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, buku ya, pendidikan anak di dalam Islam karya Syekh Abdullah Nasir Al-Awwal, dijelaskan di sana bahwa secara fitrah semua anak itu baik. Nggak ada anak-anak yang tiba-tiba nakal. Percaya nggak? Masih ada yang kayak teteh nggak tahu aja anak saya yang ini teteh. Yang terjadi adalah boleh jadi terkadang berbeda sangat-sangat tipis antara husnuzon dan suuzon, antara baik sangka dan buruk sangka kepada anak sendiri. Contoh, anak saya yang satu ini kayak tadi misalnya, emang ini teh dari dulu lahirannya udah susah, sekarang paling keras kepala. Padahal boleh jadi bukan keras kepala, tapi kuat kesungguhan, kuat mujahadah. Yang membedakan apa? Husnuzon dengan suuzon, baik sangka atau buruk sangka. Kalau dengan baik sangka ini anak kemauannya kuat sekali, kesungguhannya kuat sekali. Kalau dibekali dengan ilmu yang baik, dia akan mau untuk melakukan kebaikan dengan sepenuh kesungguhan. Kalau dia ngafalin Al-Quran, dia akan dengan sungguh-sungguh. Kalau dia belajar sirah, dia akan belajar sirah sungguh-sungguh. Nanti dia kuliah, harus belajar capek segala rupa, dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Ada lagi yang kemudian cerita, iya teh, anak saya satu ini memang cengeng, katanya. Oh, Masya Allah.